Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat seiman? Sebelum menunaikan ibadah solat, umat Islam terlebih dahulu diingatkan dengan lantunan suara azan. Selain mengingatkan umat Islam agar mendirikan solat, ada keutamaan lain saat suara azan. Disitulah setan lari tak berdaya. Ternyata azan bukan perkara yang biasa bagi setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa setan begitu membenci suara panggilan azan. Hal ini diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sejumlah riwayat hadisnya, salah satunya melalui hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Azan dan Salat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berikut bunyi hadisnya. Yang artinya, apabila dikumandangkan azan untuk sholat, maka larilah setan dengan mengeluarkan kentut agar ia tidak mendengarkan azan itu. Dan apabila azan telah selesai dikumandangkan, maka setan datang lagi. Apabila dikumandangkan iqamat, maka setan lari sampai iqamat itu selesai. Apabila iqamat telah selesai, maka setan datang lagi untuk membisikkan hatinya. Ia berkata, ingatlah ini dan ingatlah itu. Padahal ia tidak ingat akan hal itu sebelumnya, hingga seseorang tidak tahu berapa rakaat yang telah dikerjakannya dalam sholat. Menurut Imam An-Nawawi dalam syarah Riyadhus Shalihin jilid 2, kalimat setan lari hingga mengeluarkan kentut dalam hadis di atas merupakan kata kiasan. Artinya, kiasan tersebut merujuk pada setan yang lari begitu cepat dan terburu-buru dari suara azan. Pasalnya, dia merasakan kesakitan karena melihat syiar Islam dikumandangkan dan akidah Islam ditampakkan jelas Imam Nawawi. Untuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menganjurkan Muslim untuk mengumandangkan azan dalam mengusir setan. Hal ini bersumber dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu yang mengutip perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, jika setan hantu menjelma menjadi sesuatu terhadap kalian, maka segera kumandangkan azan. Hadis riwayat Ahmad. Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu juz 1 menjelaskan, disunahkan pula untuk mengumandangkan azan untuk orang yang dirasuki jin atau setan. Setan sentiasa ganggu manusia. Setan mempunyai banyak akal dan cara untuk menggoda, merayu, dan menyesatkan manusia. Mereka senantiasa menghalang-halangi jalan manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanapun bentuknya. Hal ini dilatar belakangi dari permusuhan manusia dan setan yang ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh pada Nabi Adam alaihissalam dan meminta setan untuk bersujud kepadanya, setan menolak dan menyombongkan diri. Setelahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengusir setan dari surga yang kekal. Namun makhluk terkutuk ini memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia mengekalkan hidupnya untuk menggoda dan menyesatkan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Terbukti godaan setan benar adanya dan datang dari segala arah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 17 yang artinya, kemudian pasti aku setan akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Firman lainnya dalam surah Al-Hijr ayat 39-42 juga menyebutkan hal serupa terkait rencana setan untuk menyesatkan manusia di bumi, yang artinya
Ia, iblis, berkata, "Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka." Dia, Allah, berfirman, "Ini adalah jalan lurus yang aku jamin ditunjukkan kepada hamba-hambaku itu. Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat." Wallahu alam bissawab.